Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Quick tip. Halo teman-teman, kembali lagi di Quick Tips untuk pemula. Nah, ini karena saya sudah berkomitmen ingin memberikan tutorial khususnya untuk pemula. Jadi saya akan melanjutkan materi setelah penganimasian bola, yaitu lighting dan juga sedikit compositing. Nah, jadi akan ada dua video lagi. Jadi satu ini, kemudian yang terakhir adalah video editing. Jadi nanti hasil renderan ini akan kita berikan sound effect dan kita berikan beberapa efek video itu ada di video editornya Blender. Oke ya. Untuk teman-teman yang mungkin bingung ini kenapa awalnya bola, kalian bisa melihat video sebelumnya, bisa klik di atas ini. Dan juga saya jelaskan lagi, tutorial ini saya buat untuk kalian para pemula khususnya di Blender 28. Untuk kalian yang memang sudah expert atau yang sudah ahli, silahkan tinggalkan saja tutorial ini. Dan mungkin kalian bisa menunggu tutorial-tutorial saya yang selanjutnya yang mungkin tingkatnya adalah menengah. Oke, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu lighting sederhana. Ini versi saya ya, jadi saya jelaskan lagi, ini adalah untuk pemula. Oke. Di sini ada kamera, saya hapus dulu, dan di sini objeknya dia hanya ada si bola saja. Nah, ini saya tekan spasi ya untuk play animasi, dan animasinya ini kalau kalian memang ingin membuat animasinya seperti ini dan kalian baru melihat video ini, silahkan lihat video di link di atas ini, oke? Atau lihat di deskripsi. Sekarang kita masuk ke bagian ini bagian startnya kita buat mungkin di sini dulu ya. Saya ingin membuat komposisi kameranya dulu agar terlihat. Nah, caranya, tapi tunggu dulu. Kita buat groundnya atau tanahnya terlebih dahulu dengan cara Shift A, kemudian pilih plane. Oke, dia ada di situ. Tekan 7 dan 5 untuk masuk ke top orthographic. Oke, kita tarik ke sini, kita scale. Mungkin segini ya. Kan satu lagi, ini kita tarik ke bawah kurang lebih seperti ini ya, agar si bola ini seolah-olah memantul di groundnya atau di tanahnya. Nah, tekan 3, kemudian tekan tab untuk masuk ke edit mode. Kita tekan Z dan pilih wireframe. Ini posisinya adalah transparan. Kita hilangkan semua seleksi dengan menekan bagian luar saja. Tekan B dan kita seleksi hanya bagian belakangnya. Oke. Kemudian kita tekan extrude E, tarik saja ke sini agak miring seperti ini. Kita extrude lagi ke sini, kita extrude lagi ke sini, dan kita extrude lagi ke atas. Kita buat background sederhana biasanya untuk teman-teman yang mungkin suka foto produk atau ya pokoknya sejenisnya itu ya. Biasanya itu backgroundnya dibuat seperti ini dari kertas, kemudian diberikan lighting standar dan kemudian difoto. Jadi kurang lebih saya mengambil referensinya dari situ. Kita tekan tab untuk keluar dari edit mode, tekan Z lagi dan pilih solid. Nah, kita kembali ke sini, dan ini kan dia kurang halus. Ini bisa kita klik kanan dan pilih set smooth. Nah, dia sudah smooth. Kita sebenarnya juga bisa menambahkan modifier subdivision surface untuk membuat dia semakin halus. Cuman saya tidak suka karena di sini dia agak melengkung seperti ini dan harus kita edit lagi di edit mode. Itu terlalu ribet. Kita tidak perlu melakukan itu karena kita hanya ingin berfokus pada objek utamanya saja. Nah, sekarang kita masuk ke pandangan depan atau front orthographic. Kemudian Shift A, kemudian kalian pilih kamera. Oke, dia akan letaknya di sini. Letaknya tentu akan berbeda-beda tergantung anchor point atau kursor kalian di mana. Kalian pilih menu move ini, kemudian kalian geser ke sini ke arah depan dari bola. Oke, tekan 1, kita geser ke sini, kita geser ke atas, dan kita coba masuk ke kamera, bisa menekan shortcut 0 ataupun dengan menekan menu yang ada di sini. Jadi sekarang sudah lebih mudah. Itu sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Kita zoom dengan menekan G dan klik tengah, tapi sepertinya ini terlalu zoom ya karena objeknya dia bergerak. Kita coba play. Oke, dan bolanya dia startnya dari sini ya, jadi dia tidak masuk kamera. Sepertinya kita perlu menggeser G dan X seperti ini, dan kita perlu zoom out. Oke, kita bisa zoom out dengan G dan klik tengah pada mouse. Kita geser seperti ini. Oke, dan kita tarik ke atas G dan Z. Kurang lebih seperti ini. Kita rotasi R dan X, jadi kita rotasi kameranya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kalian memang membutuhkan garis bantu di dalam kameranya, kalian bisa masuk ke dalam menu kamera, kemudian kalian pilih save area. Nah, ini save areanya
diusahakan kalau ada objek jangan keluar dari save area ini, ya mungkin seperti itu ya maksudnya. Dan kita bisa memberikan lagi composition guide. Di sini ada center, ini kalian bisa sebagai acuan, tengahnya adalah ini, tapi saya sering menggunakan adalah start ini. Jadi ini kita bisa menerapkan teknik yaitu rule of third ya, rule of third di dalam fotografi. Cuman ini karena memang objeknya dia bergerak, jadi mungkin kurang efisien. Hanya untuk mencontohkan saja, ini kalian bisa aktifkan untuk paduan. Oke, kita perbesar backgroundnya S dan X, kita skala sebesar ini. Oke, dan kita coba play. Oke, sip. Dan kalau kita geser ke sini, bolanya dia mengambang. Saya tidak ingin dia terlihat. Kita klik ke kamera dulu, kita zoom G dan klik tengah, atau mungkin kita geser ke sini ya, G dan X ke arah sini. Oke, seperti ini, dan kita coba play. Oke, dan ini dia jatuhnya terlalu dekat dengan kamera, jadi saya geser dulu G dan X ke sini. Saya coba play lagi. Ini sangat sederhana sekali ya, seperti ini. Nah, ini saya kameranya sudah sangat suka, backgroundnya juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke lighting sederhana yang ada di Blender 28. Ini saya menggunakan render engine Cycles yang mungkin kalau defaultnya adalah Eevee. Di sini saya belum membuat tutorial untuk Eevee dulu karena saya belum mengeksplor lebih jauh tentang Eevee. Mungkin next saya akan coba buatkan tutorial tentang Eevee. Oke, saya di sini menggunakan Cycles. Kemudian untuk fitur setnya saya pilih support, kemudian device-nya saya pilih GPU compute. Nah, ini kalau kalian memang sudah support untuk graphic card kalian bisa menggunakan GPU compute, ataupun jika memang VGA kalian kurang bagus, bisa memilih CPU atau prosesornya. Untuk settingannya ini kalian bisa masuk ke edit, kemudian preference, dan di bagian system ini dia ada Cycles Render Device. Kalian pilih untuk defaultnya mungkin non ini kayaknya sudah pernah saya bahas ya sebelumnya. Jadi kalian pilih kuda ataupun kalian centang graphic card dan juga prosesor kalian bisa merender secara bersamaan. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nah, sekarang yang pertama kita atur di sini, saya ingin mencoba dulu samplingnya mungkin kecil ya, kurang lebih 10 saja untuk viewport dan juga rendernya. Terus untuk performance-nya ini kalian setting, jika kalian menggunakan GPU ini kalau bisa besar, kurang lebih mungkin 254 untuk tilesnya. Kalau kalian menggunakan CPU ini kalau bisa semakin kecil, jadi mungkin 32 atau 16. Proses ini untuk performance ini mempercepat rendernya. Jadi kalau kalian salah men-settingnya, itu rendernya juga akan semakin lama. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau GPU ini semakin besar, kalau CPU dia semakin kecil. Oke, terus kita lanjutkan lagi ke denoising data. Ini kita centang, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus kita masuk ke Word ini. Nah, ini kita masuk ke sini. Sebenarnya kita bisa masuk langsung ke shading ini. Kalian klik shading. Oke, kalian pilih wordnya ini. Secara otomatis di sini ada Word. Kalau mungkin defaultnya masih objek seperti ini kalian ganti menjadi Word. Oke, nah di sini dia backgroundnya masih abu-abu dan dia mengarah ke surface. Oke, ini kita masuk ke kamera. Ini kita tekan Z dan pilih render. Akan sedikit saya jelaskan. Oke ya, di sini ada color. Di sini kalau kalian klik di bagian sini, ini bisa kalian rubah untuk value-nya, dia semakin terang atau semakin gelap. Kalau semakin ke atas dia akan berwarna putih seperti ini. Dan kalian juga bisa merubah warnanya, mungkin hijau, biru, ataupun terserah. Ini bisa kalian rubah-rubah warnanya. Nah, ini dia arahnya dari background ini. Ini saya jelaskan sedikit tentang node editor ya. Di bagian background ini kalian arahkan ke surface-nya. Oke, kalau kalian arahkan ke volume, ini adalah volumenya. Mungkin untuk next akan kita jelaskan tentang volume ini karena bahasanya akan semakin luas kalau saya bahas ini. Oke. Nah, ini kalian bisa pilih all ataupun cycle saja ataupun Eevee saja, karena beberapa project mungkin kedepannya kalian bisa mengkombinasikan untuk render Eevee dan juga cycles. Oke, kita langsung lanjut karena ini adalah quick tips. Saya tidak ingin durasinya terlalu panjang. Nah, ini kalian aktifkan dulu di bagian add-on, masuk ke edit, kemudian preference. Ini harus kalian aktifkan agar lebih mudah masuk ke add-on. Ini secara otomatis ada tapi belum teraktivasi di Blendernya. Kalian bisa klik node ya, node. Nah, ini kalian centang atau aktifkan node wrangler ini ya. Kalian centang, kemudian kalian pilih save preference. Oke, kalian close. Nah, fungsinya itu jika kalian klik kiri pada background, ingat hanya di klik kiri bagian background, kemudian kalian tekan Ctrl T, maka secara otomatis akan keluar beberapa menu atau 3 node ya, mulai dari tekstur koordinat, kemudian ada mapping, ada environment texture. Akan saya sedikit jelaskan. Di bagian tekstur koordinat ini adalah untuk memberikan informasi kepada tekstur, yaitu dia koordinatnya apa, apakah generate
generate, apakah normal, apakah UV, ataukah objek, ataukah hanya untuk kamera saja, ataukah untuk yang lainnya. Kalau generate kan secara keseluruhan seperti itu. Kita arahkan ke bagian vektor. Nah, untuk mapping ini adalah digunakan untuk merubah tekstur yang ada. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Kita harus bahas ini dulu, setelah itu bahas masalah mapping. Nah, sekarang ada environment texture. Nah, daripada kalian hanya menggunakan warna, misalnya kalian ingin mengejar warna langit biru seperti itu dan kalian menggunakan warna biru, itu kurang efisien. Kalian lebih baik menggunakan tekstur environment dengan gambar bertipe HDR. Oke, gambar bertipe HDR itu bisa kalian download di website hdriheaven.com. Ini dia gratis. Saya tidak promosi karena saya tidak disponsori oleh website ini, tapi saya biasa mencari tekstur ada di sini. Kalian bisa memilih HDRI, oke. Dan di sini kalian bisa menentukan semuanya mulai dari outdoor, sky, indoor, studio, nature, kemudian ada urban, ada night dan sebagainya. Kalian bisa menentukan bebas, terserah kalian. Di sini saya cuma memilih studio. Nah ini dia gambarnya seperti ini ya kurang lebih. Jadi dia gambarnya 360 derajat. Jadi kita bisa melihat juga previewnya jika diterapkan di dalam objek itu hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Saya coba pilih yang ini, Studio Small 03. Oke, dan di sini saya hanya memilih ukuran yang paling kecil karena ya resolusinya juga kecil dan ya outputnya downloadnya juga cepat. Oke, downloadnya sudah selesai. Kalian bisa memindahkan di directory kalian atau di ya hard disk kalian. Dan gambarnya seperti ini. Mungkin di dalam Explore tidak akan terlihat bagaimana preview gambarnya. Cuman di sini ada tulisan HDR di sini karena saya sudah menginstal Photoshop, jadi dia ada tulisan HDR di sini. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Blendernya. Kalian pilih open, kalian cari. Nah, ini dia. Di sini ada thumbnailnya bergambar ada Studio Small 03. Kalian pilih dan pilih Open Image. Secara otomatis di sini teraplikasikan gambar studionya tadi atau gambar yang ada di studio. Nah, di sini saya coba cari ini sewaktu si objek bola ini memantul. Saya coba tekan Z dan pilih solid. Saya tekan 1 kemudian 5. Oh, jadi bolanya kurang menyentuh ya. Saya tekan G dan Z. Oke, kita sentuh seperti ini. Nah, ini kondisi bolanya sedang kontak dengan groundnya. Saya tekan 0 lagi untuk masuk ke kamera. Oke, kita tekan Z dan pilih render. Nah, di sini bisa kalian perhatikan jika kita zoom, ini di sini akan ada bayangan. Ini kenapa banyak sekali noise? Karena tadi kita memilih bagian samplingnya ini kecil. Ini bisa kita perbesar misalnya 30. Nah, ini dia noise-nya sudah sedikit berkurang, cuman akan sedikit lama untuk membacanya. Di sini saya suka samplingnya kecil saja dulu. Oke, 10. Nah, fungsi dari mapping ini adalah untuk merotasi gambar. Kalau kalian perhatikan ya, ini saya zoom out. Nah, ini kalian bisa perhatikan kalau posisi seperti ini tidak terlihat ya. Tekan 0. Nah, ini bisa kalian perhatikan di sini dia ada gambar HDR-nya tadi, kita bisa melihatnya. Lampunya ada di bagian sana. Nah, ini kalau kita rubah di bagian rotation ini untuk Z-nya. Untuk Z itu kan sumbunya adalah ke atas seperti itu. Kalau kita geser, kalian bisa lihat di sini cahayanya, bayangan yang ada di bawah bola tadi hilang, kemudian ada cahaya datang dari sini. Ini bisa kita coba putar. Nah, yang pada akhirnya seperti ini. Nah, saya menginginkan kurang lebih mungkin nanti seperti ini. Dan untuk X-nya mungkin saya coba rubah untuk mendapatkan bayangan yang mungkin lebih panjang. Oke, bentuk bayangannya seperti ini. Dan sebenarnya ini sudah sangat cukup untuk lighting. Mungkin kalau sedikit over kita bisa coba kurangi untuk bagian strength-nya kan di sini 0,4. Mungkin defaultnya adalah 1 ya. Jadi dia lebih brightness, lebih terang. Di sini saya coba turunkan menjadi 0,4. Dan mungkin kalau masih terlalu terang, kita bisa menurunkan dengan cara Shift A, kemudian color dan pilih RGB curve. Ini bisa kalian klik di sini. Kalian bisa letakkan di sini dan kalian bisa klik bagian ujungnya sini dan kita turunkan. Ini bisa kita gunakan untuk mengurangi si gambarnya. Oh, sorry. Ini bukan di sini ya. Harusnya RGB curve-nya ini ada di sini setelah teksturnya. Ini bisa kita turunkan. Nah, bisa kalian lihat dia sudah sedikit gelap. Oke, terus kita lanjut lagi. Kita berikan lighting sederhana. Ini coba saya ganti jadi layout lagi. Oke, dan ini kita bagi jadi 2. Bisa coba klik di bagian sini ya sampai dengan bentuknya plus seperti ini. Kita geser ke sini. Biarkan ini dalam bentuk kamera, mode kamera. Tekan Z, kemudian pilih render. Oke, dan saya coba memberikan lampu lagi. Kalian klik kursor dan kalian klik di bagian sini. Shift A, kemudian bisa kalian pilih light dan pilih area. Kita coba rotasi ke arah sini, kita geser ke sini. Mungkin kita tembakkan ke arah sini ya.
ke arah sini dan kita perbesar areanya. Dan saya ingin warnanya ini dia tidak putih karena untuk environment lightingnya tadi dia kan putih. Ini kita masuk ke lampu, kemudian ini kita rubah mungkin sedikit merah ya. Oke. Nah, untuk powernya ini kita bisa perbesar. Kalian bisa lihat sudah sedikit ada efek kemerah-merahan. Ini kalau mungkin kurang terasa, kalian bisa pilih use node. Untuk warnanya kita tinggal copy, Ctrl C di bagian sini dengan kursornya ada di sini dan Ctrl V di sini, dan strength-nya bisa kita tambah. Nah, kalian bisa melihat dia sangat merah seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti ini. Saya coba turunkan saja. Jadi agak turun seperti ini. Nah, oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini saya arahkan ke sini. Kemudian lanjut kita bisa copy lighting dari area ini, Shift D, kita rotasi ke sini. Saya coba tembakan ke arah sini dan warnanya coba saya rubah menjadi biru. Oke, kita copy Ctrl C sini dan Ctrl V di bagian sini. Nah, dia sudah berwarna biru di bagian sini. Dan saya ingin si bola ini ada sedikit highlight atau apa ya, cahaya di bagian belakangnya yang sedikit lebih terang. Saya Shift D lagi dan kita arahkan ke sini, tekan 3 dan saya coba perkecil. Untuk bagian shape-nya ini kita rubah menjadi rectangle. Jadi dia bentuknya bisa seperti ini, kita rubah. Dia memanjang dan kecil. Oke, kita arahkan ke sana, ke arah depan ya. Kita arahkan ke depan. Nah, kalian bisa melihat efeknya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, begini dan warnanya mungkin saya rubah menjadi kuning. Ctrl C dan kita Ctrl V di bagian sini. Nah, ini agar dia tidak memantul ke bagian lantai, mungkin kita agak tarik ke atas. Atau mungkin kita perkecil lagi. Dan kita dekatkan dengan ini si bolanya dan kita coba kurangi biar tidak terlalu terlihat. Coba kita jauhkan. Oke, seperti ini. Dan untuk backgroundnya kita berikan material. Kalian bisa klik, kalian ganti dulu ke ini ya, select box. Kalian klik pada si backgroundnya ini atau pada groundnya, kalian klik dan pilih bagian material dan new. Di sini saya buat dia sedikit abu-abu atau warna gelap ya. Oke, mungkin warna gelap cukup bagus. Oke ya, saya buat dia warnanya sedikit gelap. Dan untuk surface-nya dia secara otomatis adalah prinsipal BSDF. Ini kita bisa mengatur semuanya mulai dari metalik, spekular, ada roughness-nya juga. Nah, sedikit saya jelaskan, kalau roughness-nya semakin ke sini dia akan semakin seperti mirror ya. Jadi ada pantulan. Untuk spekularnya kalau semakin ke bawah dia semakin menghilang. Kalau semakin ke sini dia akan semakin jelas. Mungkin spekularnya seperti ini, sedikit metalik. Oke. Ya, saya rasa mungkin ini sudah cukup ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita bisa coba tes render, tekan Z. Di sini saya pilih solid, biarkan seperti ini agar tidak bekerja terlalu berat untuk prosesornya. Sekarang kita coba tes render dengan menekan F12. Oke, ukurannya cukup besar. Di sini tadi settingannya adalah Full HD ya, dan sedangkan layar ini saya coba record hanya di 720. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk lighting ya sederhana saja, hanya untuk pengetahuan untuk kalian yang mungkin belum pernah mencoba lighting di Cycles. Dan tadi kan dia noise-nya cukup banyak sekali, bisa kalian perhatikan kalau di zoom seperti ini, noise-nya cukup banyak. Di sini saya coba perkecil untuk resolusinya dulu. Dia ada di sini. Untuk resolusi ini kita rubah menjadi 1280 720. Oke. Dan kita coba tes render lagi. Nah, ini resolusi 720p. Oke ya. Kita close, kita masuk ke bagian compositing. Ya, ini kalian klik compositing. Oke. Ini harusnya adalah kompositor ya. Mungkin karena sebelumnya filenya sudah saya rubah jadi dia dropset. Jadi ini seharusnya adalah kompositor. Oke, seperti ini. Kalian centang use node dan kalian centang backdrop. Nah, ini kita belum bisa melihat hasil rendernya. Kita geser ke sini. Kalian klik di bagian sini, di bagian render layer dan shift A dan pilih output dan pilih viewer. Oke.
Kalian klik di sini, kita gabungkan dengan image. Akan keluar di bagian backgroundnya, tekan V untuk zoom out, kemudian tekan Alt V untuk zoom in ya. Oke, seperti ini. Dan kita coba hilangkan noise-nya dengan cara Shift A, masuk ke search dan pilih denoise. Kita gabung ke sini, kita gandengkan ke sini. Kemudian untuk HDR biarkan dicentang karena kita menggunakan gambar HDR ya. Kemudian untuk normalnya kita tarik ke sini, denoising normal. Untuk albedo-nya kita tarik ke albedo denoising ini. Oke, dan hasilnya sudah cukup clean. Oke, bisa kalian perhatikan seperti ini. Oke. Dan kita berikan sedikit efek vector blur karena agar ya lebih bagus ya. Kita bisa masuk ke layer dulu. Kemudian kita centang vektor ada di sini biar di sini juga keluar. Ini kalau kalian hilangkan dia akan hilang juga ya. Vektor ini adalah vektor blur. Jadi apa ya bahasanya, motion blur. Jadi ketika bolanya bergerak dia akan blur seperti itu. Ini coba saya rubah menjadi 3D dulu, 3D viewport. Oke, kita tekan 0. Oke, dan kita geser dengan menekan panah di bagian keyboard di posisi ketika si bola ini dia bergerak. Mungkin di sini ya. Oke, dan kita coba render. Nah, posisi bolanya ada di situ seperti ini. Dan kita coba berikan vector blur, masuk ke Shift A, kemudian filter dan pilih vector blur. Kita gandeng ke sini, kita gandeng ke sini untuk composite. Kemudian untuk vektornya kita gandeng ke sini bagian speed dan Z-nya kalian gandeng ke depth. Nah, ini bisa kalian lihat, saya zoom ya. Bisa kalian lihat. Saya tekan Ctrl spasi untuk memperbesar. Kalian bisa lihat dia di sini blur, tapi kalau bisa jangan terlalu blur. Di sini saya coba menggunakan titik 3 atau 0.3. Oke, kurang lebih seperti itu. Dia tidak terlalu blur banget. Nah, seperti ini kita bisa langsung merendernya. Tekan Ctrl spasi. Oke, saya sepertinya juga sudah pernah membahas masalah render ya, tapi akan saya coba ulangi lagi tentang masalah output render. Kalian bisa klik ini dan kalian pilih output. Untuk direktorinya bisa kalian pilih, misalnya di sini saya buat folder baru lagi. Kalian klik di sini, saya buat folder render, tekan enter, kemudian kalian buka foldernya dan pilih accept. Oke. Dan untuk overwrite ini jika kalian render lagi dia akan replace. Nah, untuk file format di sini saya biasanya menggunakan PNG dan pilih RGB. Nah, kenapa saya menggunakan PNG bukan kok langsung video? Karena dia kan sebenarnya kan ada animasinya. Kenapa kok bukan langsung video tapi kok malah PNG? Karena ketika kalian memilih PNG dan kalian render, yang namanya listrik di Indonesia itu kan kadang-kadang ada mati listrik ya, atau mati lampu seperti itu. Nah, kalau kalian memilih rendernya PNG dan ketika mati lampu dan komputer kalian langsung mati, itu akan terselamatkan. File kalian tidak akan korup jika memang rendernya belum selesai. Misalnya dapat setengah ya. Ini kan startnya 1, endnya 100 dan rendernya sampai dengan 26 misalnya. Terus kemudian listriknya mati, itu renderan kalian akan aman, tidak akan rusak. Tetapi jika kalian memilih formatnya langsung FFmpeg video dan kalian render terus dapat 26 frame misalnya atau separuhnya dan kondisi mati lampu, itu akan error file kalian dan video kalian tidak akan bisa di play. Dan juga rendernya juga harus diulangi lagi dari 1, bukan dari saat error. Seperti itu ya. Jadi paling aman untuk render itu kita menggunakan PNG. Kemudian kita bisa edit lagi di bagian video editor. Oke ya. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita render, terus kemudian render animation. Ini tinggal kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke ya, dan ini adalah sebagian dari proses rendernya. Dia belum selesai karena tadi kan 100 frame. Ini dia masih sampai di 77. Dan ini adalah potongan dari beberapa gambar tadi yang biasanya disebut dengan image sequence. Jadi adalah potongan-potongan dari render dalam bentuk gambar. Ini saya coba arahkan dengan kursor. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan kita gabungkan di video editor di video selanjutnya. Oke, silahkan ditunggu video selanjutnya. Dan semoga kalian paham dengan materi ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, mari kita majukan industri animasi Indonesia. Mari kita buat animator-animator Indonesia semakin maju dan semakin the best di bidangnya. Oke, sampai jumpa.